Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ibu Dwi. Nah, untuk kalian adik-adik kelas 7 SMP, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materinya tentang statistika. Nah, kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut karena ini sudah pernah dipelajari sewaktu kalian di SD. Sebelum kita mulai belajar, kalian bisa siapkan dulu alat tulis dan buku galaksinya. Oke. Statistika itu sangat berkaitan erat dengan kata populasi dan sampel. Sebenarnya apa sih itu populasi dan sampel? Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan pengukuran atau penelitian. Sedangkan sampel itu bagian dari populasi. Nah, Ibu akan memberikan ilustrasinya agar kalian mudah memahami. Nah, kalian bisa melihat gambar ini. Ini ada gambar populasi yang terdiri dari banyak orang ya, sedangkan sampel itu hanya bagian kecilnya saja. Nah, contohnya, ini populasinya. Contohnya, kita akan ingin mengetahui, meneliti nilai matematika kelas 7 SMP di sekolah X. Nah, tentunya kelas 7 SMP di sekolah tersebut itu terdiri dari beberapa kelas. Nah, tapi yang akan diambil adalah hanya beberapa saja. Nah, ini adalah seluruh siswanya. Seluruh siswa kelas 7 SMP. Nah, tapi yang akan diuji apa diambil untuk penelitian hanya contohnya misalnya kita ambil kelas 7A-nya saja. Berarti itu adalah sampel. Populasinya tadi adalah seluruh siswa kelas 7 SMP di sekolah X. Sedangkan sampelnya hanya kelas 7D saja misalnya. Contoh lain, jika kalian ingin membeli duku di pasar, nah di situ ada sekeranjang duku. Nah, sekeranjang duku tersebut kalian mencicipi satu kan sebelum membeli. Nah, populasinya itu apa? Populasinya adalah sekeranjang duku tersebut, tapi sampelnya itu yang hanya dicicipi saja. Sudah paham? Nah, selanjutnya data populasi dan sampel itu bisa bersifat kuantitatif dan kualitatif. Apa itu kuantitatif? Kuantitatif itu berhubungan dengan angka, berupa angka. Sedangkan kualitatif itu tidak berupa angka. Contoh kuantitatif. Nah, kayak tadi tuh, nilai. Misalnya nilai matematika kelas 7 SMP atau berat badan siswa atau tinggi badan. Sedangkan kualitatif itu tidak berhubungan dengan angka. Contohnya misalnya ekstrakurikuler yang dipilih oleh anak kelas 7 SMP, atau hobi, atau filmnya itu apa yang disukai. Nah, seperti itu. Selanjutnya tentang penyajian data statistik. Penyajian data statistik itu bisa disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Sedangkan diagram itu dibagi lagi menjadi diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Untuk tabel, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagram tabel. Kalian bisa lihat di buku galaksi kalian. Kita ambil contoh. Berikut ini data tentang nilai ulangan matematika. Nah, di sini diberikan nilainya, ada nilai 7, 6, 7, 4, 8, 5, dan seterusnya. Bagaimana cara membuat tabelnya? Nah, kita buat kolomnya. Kolomnya nanti dibikin ada kolom nilainya. Nilainya kita lihat dari sini ada nilai berapa aja. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kita hitung frekuensinya. Frekuensinya itu banyaknya. Banyaknya ada berapa? Nah, contoh ya, ini yang 3 itu ada 1 turus itu untuk membantu. Biasanya turus itu dipakai itu saat kalian contoh lagi pemilihan ketua OSIS ya. Itu bisa juga menggunakan turus. Nah, nanti dilihat nih 7-nya ada berapa, 8-nya ada berapa, 9-nya ada berapa. Frekuensi itu tadi banyaknya. Oke. Sampai sini paham ya? Ini sangat mudah sekali untuk membuat tabel. Selanjutnya, bagaimana cara menyajikannya dalam bentuk diagram batang.
Data yang tadi kita peroleh nih nilainya ya, ada nilai, frekuensinya sudah ada. Bagaimana cara membuat diagram batangnya? Cara yang mudah. Kita bikin diagram batang, nanti dibikin ada sumbu Y dan sumbu X-nya. Sumbu Y yang sebelah sini nih, yang vertikal, biasanya dia itu jumlah, menyatakan jumlah siswa. Sedangkan yang horizontal yaitu sumbu X-nya itu adalah nilainya. Nilainya kita tulis 3, 4, tadi yang sesuai data ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat yang 3 ini ada berapa? Ada 1. Bagaimana kita cara menentukan untuk vertikalnya? Misalnya kalau seandainya lebih banyak, apa ya harus ditulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya? Tidak, kita lihat aja dia dengan skala berapa. Bisa jadi kalau misalnya ada 100 sampai 100, ini frekuensinya, kalau di sini kan Ibu cuma sampai 10 aja ya. Kalau seandainya kalian membuat sampai 100, bisa kalau kalian beri skala, jadi dari 0 langsung misalnya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Enggak mesti harus ditulis 0, 1, 2, 3, itu terlalu panjang. Ya. Nanti jika sudah, tinggal dibuat saja diagram batangnya. Nanti dibuat, ini yang nilainya 3 ada 1, dibikin diagram batangnya, berarti ke yang 1. Nah, ini yang nilainya 4 ada 4. Nah, diagram batang itu dibuat dari berdasarkan yang tadi ya. Ini masih berkaitan sama Ibu ambil datanya, data yang tadi. Oke. Setelah diagram batang, bagaimana cara menyajikannya dengan diagram garis? Nah, ini hampir mirip. Datanya masih data yang tadi. Untuk diagram garis juga sama. Yang vertikalnya itu jumlah siswa, yang horizontalnya adalah nilai. Kalau diagram garis ya tinggal kita titikin saja. Nanti tinggal kita hubungkan dari nilai berapa ke berapa, dihubungkan semuanya, nanti membentuk garis. Dari situ nanti kita kelihatan tuh nilai yang paling tinggi, yang paling diperoleh yang paling banyak diperoleh oleh siswa itu nilai berapa. Itu nanti kelihatan semuanya. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Nah, cara membuat diagram lingkaran memang agak sedikit beda dengan diagram batang dan diagram garis. Ini kita perlu hitung-hitungan juga. Nah, ini datanya masih yang tadi. Ini Ibu tambahin ya. Dari totalnya kita jumlahkan tadi. Jumlahkan ini frekuensinya semuanya, diperoleh berapa siswa? 30 siswa. Nanti ini digunakan untuk menghitung. Namanya lingkaran itu ada hubungan sama derajat. Nanti kita untuk menghitung membuat dia itu nanti nilai, contohnya nilai 3 itu nanti berapa derajat kalau misalnya orangnya cuma 1. Gimana caranya, rumusnya? Kita lihat ya. Rumusnya, sudut pusat sama dengan F per total dikali 360 derajat. F itu adalah frekuensi, total itu jumlah semuanya. Nah, di sini jumlahnya adalah 30. Kita cari satu per satu. Misalnya itu kan dari nilai 3 sampai 9, dicari semuanya satu per satu. Nah, ini yang nilai 3. Yang nilai 3 ada 1 per totalnya 30. Berarti 1 per 30 kali 360 derajat. Dan seterusnya. Nilai 4, nilai 5, nilai 6, nilai 7, 8, dan nilai 9. Nah, kita sudah menemukannya nih. Derajat ini semua kita sudah dapat. Ini berfungsi untuk nanti kita membantu kita dalam membuat diagram lingkaran. Kita bisa tahu tuh sudutnya berapa. Jadi nanti kalau nilai 3 itu dibuat nanti sudutnya 12 derajat. Seperti ini. Nah, ini diagram lingkarannya. Nah, tapi beberapa diagram lingkaran biasanya tidak ditulis dengan derajat, bisa juga dengan persen. Kalau derajat tadi kan satu lingkaran penuh itu 360 derajat ya, berarti per 360. Beda dengan persen. Kalau persen itu berarti per 100. Nah, ini tergantung penulisannya saja, pakai derajat boleh, pakai persentase juga boleh. Kalau dalam bentuk persentase caranya begini, persen sama dengan frekuensi yang tadi dibagi totalnya kali 100%. Sama. Ini diagramnya bentuknya seperti ini, diagram lingkaran ya. Ada nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya.
Selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan gacoan. Coba kita lihat ya soalnya. Di sini ada soalnya terdiri dari 20 soal, tapi Ibu akan memilih beberapa saja karena soalnya banyaknya serupa, jadi nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Oke. Ibu langsung ambil ke nomor 3. Bisa dilihat di nomor 3 ini, dari lihat di gacoannya dari nomor 1 sampai nomor 3 itu berhubungan dengan populasi dan sampel. Ibu ambil contoh nomor 3 ya. Diketahui suatu lembaga lingkungan hidup ingin mengetahui kandungan unsur tembaga dalam Sungai Cisadane yang tercemar. Untuk keperluan tersebut, petugas mengambil secangkir air dari Sungai Cisadane. Sampel dari keadaan tersebut adalah, nah di sini kita suruh mencari sampel. Tadi ingat sampel itu bagian dari populasi. Dia mau membuat tadi mau meneliti apa dia? Dia ingin meneliti kandungan unsur tembaga dalam apa? Sungai Cisadane. Ini berarti populasinya. Nah, tapi yang ditanya adalah sampel. Sampelnya itu berarti yang dipakai. Yang dipakai apa? Yang diujikan. Yang diujikan di sini apa nih? Mengambil apa? Secangkir air dari Sungai Cisadane. Berarti jawabannya adalah nomor 3 adalah yang D. Untuk nomor 1 dan 2 bisa kalian kerjakan sendiri. Selanjutnya nomor 7. Kalian bisa lihat di nomor 7. Tabel berikut ada data nilai IPA siswa kelas 7B. Itu ada nilai, ada frekuensi. Nah, besar sudut pusat. Tadi ingat cara mencari sudut. Yang ditanya adalah yang mendapat nilai 8. Berarti yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah nih, fokus ke sini, nilai 8. Nilai 8 ada 10 anak. 10 anak. Yang kita butuhkan lagi adalah totalnya. Total, karena nanti dia harus per total. Kita totalin dulu, ini jumlahnya berapa? Frekuensinya semuanya 4 ditambah 8 ditambah 12 tambah 10 tambah 6. Ada berapa? Ada 40. Nah, jika sudah ketemu totalnya baru kita bisa mencari derajatnya. Tadi rumusnya apa mencari sudut? Yaitu frekuensi dibagi atau per total dikali 360 derajat. Kita lihat. Berarti 10 per 40 kali 360 derajat. Jawabannya adalah yang D. Oke. Selanjutnya yaitu kita ke nomor 9. Ini diagram lingkaran. Bisa dilihat diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran di samping menunjukkan hasil survei kegemaran sekelompok orang terhadap tayangan olahraga televisi. Jika banyaknya orang dalam survei 240 orang, maka banyaknya yang menyukai sepak bola. Di sini dalam persentase. Berarti totalnya kalau persentase adalah 100. Sepak bola sudah ada persennya? Belum. Berarti kita harus cari nih. Yang sepak bola itu persennya ada berapa? Basket juga belum ada ya. Basket lihat ini. Dia adalah bentuknya apa? Siku-siku. Siku-siku itu adalah 1/4 lingkaran. Berarti sama aja 1/4%. 1/4 dari 100% berapa di sini? Di sini kita cari nih basketnya itu berapa? 1/4 dari 100%. Hasilnya adalah 25%. Nah, sekarang ketahuan nih, cari basket. Tadi persen itu totalnya 100. Tinggal 100 nanti kita kurangkan semuanya ini. Kurangi 30, kurangi 15, kurangi 25. Hasilnya adalah 30%. Sudah ketemu 30%-nya. Tinggal dicari deh 30 per 100 dikali 240. Karena banyaknya orangnya 240. Ketemu 72 orang. Oke. Selanjutnya kita ke nomor
14 masih diagram lingkaran. Bedanya apa di sini? Tadi yang diketahui adalah apa? Keseluruhannya yang dipakai untuk penelitian itu ya, keseluruhannya. Sedangkan kalau kita lihat soalnya di nomor 14 itu bedanya di sini yang diketahui adalah yang berjalan kaki. Beda ya sama tadi itu keseluruhan. Nah, kalau yang tadi pakai persen, ini pakai derajat. Nah, yang di sini yang ditanya adalah kendaraan umum. Ya, pakai kendaraan umum. Lihat yang antar jemput belum dapat nih ya. Kita cari dulu nih yang antar jemput itu berapa. Dia siku-siku berarti berapa derajat? Siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Berarti yang kendaraan umum berapa? Tinggal kita kurangi semuanya. Total dari sudut lingkaran, satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Tinggal kita kurangkan dengan ini 120, 20 dan 90. Hasilnya adalah 130. Yang kendaraan umum. Berarti kan yang ditanya itu yang kendaraan umum. Ingat, kalau yang di sini yang ditanya, ini yang ditanya berarti yang atasnya juga yang ditanya. Ini adalah yang ditanya 130 per, tapi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah yang berjalan kaki. Berarti pakai derajat yang berjalan kaki ya. Bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat itu berarti keseluruhan. Paham ya? Karena yang diketahui adalah yang berjalan kaki. Berarti yang dipakai adalah yang berjalan kakinya aja, yaitu 120 derajat dikali orang yang berjalan kaki. Hasilnya adalah 65. Selanjutnya kita ke nomor berapa nih? Ke nomor 19, diagram batang. Ini gampang banget nih. Diagram batang di bawah ini yang menunjukkan nilai ulangan matematika. Banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7. Ingat, yang lebih dari 7 berarti nilainya berapa? Nilai 8, 9, dan 10. Kita lihat aja frekuensinya. Yang nilainya 8 itu ada berapa orang? Ada 6 orang. Ya. Yang nilainya 9 ada 3 orang. Yang nilainya 10 ada 4 orang. Tinggal kita jumlahkan saja. 6 ditambah 3 tambah 4 hasilnya 13 orang. Paham ya? Yang ini udah pasti paham kalian semua. Selanjutnya kita ke soal terakhir, yaitu soal nomor 20. Ini juga gampang banget nih. Coba dilihat ya. Diagram berikut menunjukkan besarnya uang saku seorang siswa dalam seminggu. Ini diagram apa namanya? Diagram garis. Kenaikan uang saku. Nah, lihat. Yang naik yang mana dia? Yang naik ke atas. Yang naik yang ke atas. Berarti ini kan yang ini. Dari hari apa tuh? Selasa ke Rabu. Udah gitu aja. Jawabannya berarti yang B. Untuk sebenarnya banyak yang soal-soal serupa bisa kalian kerjakan sendiri. Contohnya nih, soal nomor 20 itu sama dengan yang nomor 18. Itu kalian bisa kerjakan sendiri. Nah, sisanya kalian kerjakan sendiri. Nanti kalau ada yang masih bingung, nanti kalian bisa tanyakan untuk dikonsultasikan. Oke? Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kalian di rumah bisa memahami dan mudah mengerti. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.